Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala lisanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ma'tuq yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masuki hadis nomor 405 atau hadis ke-10 dalam bab al-khauf. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kita atau di antara kalian kecuali pasti dia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara dia dengan Allah seorang penerjemah pun. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Ketika itu ia melihat ke arah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang telah ia lakukan. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Kemudian beliau melihat ke arah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi. Dan ia lihat ke arah depan, tidaklah dia melihat melainkan hanya neraka yang ada di depannya. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Maka takutlah kalian ke dalam atau kepada api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan satu biji kurma. Hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita salah satu perjalanan di antara perjalanan yang akan kita lalui di hari kiamat, yaitu perjalanan hisab. Kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum nanti kalian yang dihisab. Nabi SAW mengatakan, tidak ada di antara kita melainkan ia akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan tentang amalan-amalan yang kita lakukan selama di kehidupan dunia ini. Dan dikatakan di sini turjuman, maksudnya secara bahasa artinya adalah bukan hanya sekedar penerjemah, tapi bisa juga dikatakan turjuman adalah orang yang menukilkan ucapan pembicaraan orang lain. Itu juga bisa dinamakan sebagai turjuman. Dan dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kita semua akan mendapatkan giliran untuk berbicara langsung dengan Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
Ketika itu seorang tidak melihat kecuali hanya apa yang dia lakukan semasa di dunia dan api neraka. Kondisi yang sangat menegangkan. Sebagian ulama menjelaskan kenapa orang ini lihat ke kanan, lihat ke kiri, apa alasannya. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya beliau sedang mencari jalan keluar karena di depannya adalah api neraka. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan amalan-amalan yang kita lakukan. Hisab dikatakan oleh para ulama kita terbagi menjadi dua. Ada namanya hisab yasir dan ada namanya hisab asir. Ada namanya hisab yang mudah dan ada namanya hisab yang sulit. Adapun yang dimaksud dengan hisab sendiri adalah iqafuhum ala a'malihim hatta yujazihim 'alaiha. Yaitu ketika Allah memberdirikan seorang hamba di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan dari apa yang dia lakukan ketika di dunia. Itu adalah hisab. Allah memberdirikan kita di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ketika di dunia. Dan manusia terbagi menjadi tiga terkait dengan hisab. Ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu orang-orang yang murni keikhlasannya, murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian ada juga golongan yang kedua, yaitu manusia yang mendapatkan hisab yang mudah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada seorang hamba, "Ata'rifu dzamba kadza dzamba kadza?" Ata'rifu dzamba kadza? Apakah kamu ingat dosa kamu yang ini? Apakah kamu ingat dosa kamu yang ini? Maka hamba itu akan mengatakan, "Na'am ay Rabb." Benar wahai Rabb, saya ingat. Hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Ketika dia telah mengakui semua dosa-dosanya yang ditanyakan dan dia melihat kayaknya saya ini akan binasa. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu ketika di dunia dosa-dosamu itu saya tutupi. Aib dosamu itu kami tutup. Tidak disebarkan di hadapan manusia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan pada hari ini engkau telah kuampuni. Inilah yang dimaksud dengan hisab yasir. Hanya dinampakkan sebagian dosanya, kemudian hamba itu mengakuinya. Setelah itu Allah katakan, dulu di dunia aku tutup aibmu, sekarang engkau diampuni. Itulah hisab yasir, hisab yang mudah. Dan di antara faedah hadis ini bahwasanya jangan sampai kita mujaharah bil ma'asi, terang-terangan berbuat maksiat. Kalaulah kita terjerumus ke dalam maksiat, jangan sampai kita posting, jangan sampai kita sebar kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Waliyadzubillah. Orang kalau dia bermaksiat di tempat yang antara dia dengan Allah, itu perkaranya lebih ringan. Selama dia bertaubat atau minimalnya dia tidak terus-menerus. Kalaupun seandainya tidak bertobat, masih ada kemungkinannya untuk diampuni. Tapi kalau dia terang-terangan berbuat maksiat, dia menggunakan mobil, di layar mobil itu dia setel sesuatu yang
tidak layak untuk ditonton, sehingga orang-orang pun melihat ini orang sedang nonton apa, waliyadzubillah. Maka ini namanya mujaharah bil ma'asi. Ada orang naik mobil, kemudian dia perdengarkan musik sekencang-kencangnya. Ini mujaharah bil ma'asi. Maka kalaulah seandainya kita terjerumus ke dalam maksiat, jangan sampai kita menampakkan kemaksiatan itu kepada orang lain. Kemarin saya berbuat dosa ini dan itu, kemarin saya pacaran, kemarin saya, subhanallah. Satartuha alaika fid dunya, kemarin. Ya, sungguh aku telah menutup aibmu di dunia. Maka di dalam hadis ini dikatakan fayu'ti kitabah hasanati. Setelah itu Allah akan memberikan atau ya malaikat akan memberikan kepadanya kitab kebaikannya. Itulah yang dimaksud fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, itulah orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah. Ini jenis hisab yang pertama. Kemudian golongan yang ketiga yaitu orang yang mendapatkan hisab yang sulit. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan man nuqishal hisab uzzib. Siapa yang ketika dihisab dia diinterogasi, semua kesalahannya diinterogasi, tidak ada yang dilewatkan. Uzzib, dia akan mendapatkan azab. Waliyadzubillah. Maka di antara tanda ketika dia seorang hamba ditanya semua kesalahannya, ini tanda dia akan mendapatkan azab dari kesalahan-kesalahannya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang minimalnya mendapatkan hisab yang mudah, hisab yasir. Dan tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mendapatkan surga bi ghairi hisabin wala azab, tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.